Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah. Begitu ini sudah bersemayam dalam diri kita, sehingga kita takut kepada Allah, kita selalu membesarkan Allah. Maka pada saat itu saudara, Allah akan hilangkan dari hati kita rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Sebesar apapun mereka, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun mereka, ya nantinya kita takut kepada mereka saudara. Pembela Rasulullah, walau harus mereka dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Kalau nggak benar-benar ngaji yang benar, jangan main-main benci imam besar. Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih? Nggih? Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin arba'atun, kata Nabi ada 4. Ana, saya, musyaffa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang gak ngakuin habaib? Mimpi dapat syafaat dari kakeknya, mimpi. Maka kita doakan mereka-mereka yang belum dapat hidayah, dengan mudah mempermainkan foto imam besar. Siapa mereka? Siapa imam besar? Demi Allah, saya duduk dengan beliau menangis ketika ada orang Arab datang berziarah kepada beliau. Orang yang punya pengaruh di sana. Orang Mekah ini berkata, Habib Ahmad, bodoh kalian Indonesia mengorbankan orang hebat seperti ini. Bodoh. Kami senang dengan datangnya orang begini. Bukan cuma ahli ibadah, alim orangnya, tawadu orangnya, cucu Rasul lagi. Kami bangga bertambah cucu Nabi di negeri kami. Dulu pernah terjadi pembantaian, cucu Nabi diusir dari negeri ini. Sekarang mereka satu persatu pulang. Kami bangga. Habib Ahmad, demi Allah, kalau satu Indonesia takut dengan kepulangan makhluk yang satu ini, ada apa dengan kalian? Ada apa? Kalau ada orang yang tidak siap dengan kepulangan imam besar, ini yang ngomong orang Arab, ada apa dengan Indonesia?
Jadi keturunan Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ke bawah itu termasuk Ahlul Bait. Dan memang Ahlul Bait Rasulullah yang melalui Sayyidina Ali memang. Itu Rasulullah yang mengatur. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Jadi memang apa namanya? Seperti disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam Tajul Arus min Jawahiril Qamus, istilah Habib ini awal mula kan digunakan untuk keturunannya Sayyid Abdullah Al-Idrus. Jadi golongan Ahlul Bait dari Hadarimah, dari Hadramut. Jadi anak cucu beliau kemudian dipanggil Habib. Habib itu ya Ahlul Bait dari keturunan beliau. Memang di daerah-daerah lain itu tidak dipakai. Kalau di daerah Maroko di Mesir, keturunan Sayyidina Hasan dipanggil Syarif. Kalau dari jalur Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Itu dalam kitab-kitab. Nah, sejak kira-kira abad ke-10 Hijriah di Yaman, untuk keturunan Sayyid Al-Idrus itu dipanggil Habib. Dan ini istilah. Dan istilah Habib itu artinya dicintai. Mengapa dicintai? Ya karena memang para habaib yang dari Yaman dulu itu selain mereka memang ahli ilmu, mereka juga orang yang bersih, orang-orang sufi, orang cinta pada mereka. Akhirnya mereka dipanggil Habib. Dan sampai sekarang anak cucunya juga dipanggil Habib juga. Ini istilah sebenarnya. Coba dibaca di kitab Tajul Arus, itu yang siapa yang pertama kali dipanggil Habib. Ada dijelaskan itu. Kira-kira sejak abad ke-10 Hijriah itu. Dan mungkin Habibana lebih tahu masalah ini. Jadi kalau di masa-masa klasik itu, kalau keturunan Sayyidina Hasan dipanggil Syarif atau Ashraf. Kalau Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Kemudian sejak kira-kira abad ke-10 ada istilah Habib di kalangan Alawiyin, Hadarimah, Hadramaut. Itu perkembangan istilah itu, dan itu biasa dalam peradaban manusia, seperti itu biasa. Jadi gak perlu ditimbulkan persoalan. Kita ini ya perlu tahu lah sejarahnya bagaimana. Lalu dibuat statement ya untuk apa namanya? Untuk menyampaikan ketidaksukaan. Lah itu justru itu tidak bagus itu. Betul. Dari